sakit pinggang yang sering dikeluhkan oleh sebagian dari kita itu selalu diasosiasikan atau dihubungkan dengan penyakit ginjal atau penyakit yang berasal dari ginjal. Padahal belum tentu demikian ya. Memang sakit pinggang bisa merupakan salah satu dari gejala dari sakit pinggang, walaupun sakit pinggang bisa disebabkan juga oleh penyakit-penyakit yang lain. Nah, penyakit ginjal, kalau kita menderita sakit ginjal itu gejala-gejala apa saja sih yang nampak selain juga gejala sakit pinggang? Pertama dari kencing ya. Kalau orang yang sudah mengalami sakit pada ginjalnya, biasanya kencingnya itu nampak keruh, kemudian berbusa ya. Kenapa nampak keruh? Karena biasanya pasien yang memiliki penyakit ginjal, kemampuan dia membuang air kencing itu mulai menurun sehingga terjadilah yang namanya hemokonsentrasi, kandungan airnya mulai kurang, jadi nampak keruh, kemudian proteinnya juga nampak ada di situ sehingga kelihatan berbusa ya. Dari kencingnya biasanya orang tampak seperti berbusa, jumlahnya mulai berkurang dan nampak keruh. Kemudian sakit pinggang yang sering dijadikan keluhan bahwa dia ada sakit ginjal itu merupakan bagian kecil. Biasanya sakit pinggang yang dianggap sebagai sakit ginjal itu disebabkan karena adanya batu pada saluran kencing, pada ureter, di mana terjadi sumbatan yang mengakibatkan pembengkakan pada ginjalnya yang disebut dengan hidronefrosis, itu yang menimbulkan keluhan nyeri pada daerah pinggang. Begitu juga bila terjadi infeksi pada ginjal juga mengakibatkan bisa berupa nyeri. Kemudian rasa lelah ya. Rasa lelah yang dirasakan pada penderita gagal ginjal disebabkan karena ketika ginjal kita rusak, kemampuan kita memproduksi hormon eritropoietin sudah sangat menurun. Hormon ini dihasilkan oleh ginjal yang baik, tetapi ketika ginjal kita mengalami problem, yang mengalami penurunan fungsi, maka kemampuan hormon ini pun menurun yang pada akhirnya mengakibatkan produksi sel darah merah kita menurun, yang itulah daya angkut oksigennya menjadi menurun, sehingga pasiennya biasanya menderita keluhan lemah ya atau lelah yang berkepanjangan. Kemudian terjadinya pembengkakan pada daerah kaki dan tangan. Kadang-kadang disertai pembengkakan pada wajah. Itu disebabkan karena pada penyakit ginjal itu sejumlah protein itu keluar melalui glomerulus ya, bagian dari ginjal, di mana ginjal tidak mampu menahan proteinnya sehingga proteinnya keluar. Jika berakibat pada jumlah protein di dalam darahnya menurun, itu bisa mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada kaki, tangan, wajah, dan bahkan bisa perut. Kemudian daerah gatal yang terjadi pada seluruh tubuh itu disebabkan karena limbah yang harusnya dibuang oleh ginjal itu tidak dibuang, dan limbah itu tinggi di dalam darah yang mengakibatkan keluhan, termasuk salah satunya gatal pada badan. Mual muntah pun demikian. Biasanya disebabkan karena pusat muntah yang ada di otak kita mengalami gangguan disebabkan karena kadar limbah di dalam darah kita yang mulai tinggi. Sesak napas yang terjadi pada penyakit ginjal itu tidak lain disebabkan pertama karena overload cairan. Nah, pada penyakit ginjal itu mulai terjadi pembatasan jumlah air kencing yang bisa keluar. Jika seorang pasien mengkonsumsi air dalam jumlah melebihi kemampuan ginjal untuk mengeluarkan, maka kelebihannya itu bisa menimbulkan edema paru, ya, yaitu di mana terjadi penumpukan cairan di dalam paru-paru yang nampak pasien akan sesak napas. Bau mulut seperti rasa besi di dalam mulut itu pun merupakan simbol atau gejala yang sering dirasakan pada pasien dengan gangguan ginjal, karena limbah atau racun yang ada di dalam darah itu pun kadang-kadang tercium atau bisa dirasakan
oleh si pasien. Nah, kram otot yang sering juga menjadi keluhan utama pada pasien gagal ginjal itu disebabkan karena pada pasien gagal ginjal kronis itu mulai terjadi yang namanya osteoporosis, osteomalasia, di mana kalsium daripada tulang itu mulai diambil dan dikeluarkan dan kadar fosfat kita tinggi. Itulah yang menimbulkan keluhan kram-kram pada otot, nyeri pada daerah tulang. Sulit tidur itu juga sering dirasakan ya. Walaupun pasiennya tidak ada problem, atau bisa juga sih memang sulit tidur ini disebabkan karena ketika pasien mengalami penyakit gagal ginjal kronis sudah lanjut ya, biasanya ini kan sudah lanjut, itu biasanya disertai dengan keluhan sulit tidur. Bisa disebabkan karena depresi yang dialami oleh pasien dengan gangguan ginjal kronis ya. Bisa juga disebabkan karena anemianya. Anemia yang terjadi pada pasien gagal ginjal membuat oksigenasi daripada jaringannya menurun. Itulah yang mengakibatkan seorang pasien gagal ginjal atau gangguan ginjal kronis sulit mengalami kesulitan untuk tidur. Demikian rekan-rekan topik kita ya tentang kalau kita menderita atau siapapun yang menderita gangguan ginjal kronis, ciri-cirinya apa, gejala-gejalanya apa. Jadi gejalanya itu tidak hanya berupa nyeri pinggang, tapi bisa juga gejala-gejala lain. Sehingga kita lebih waspada, lebih aware terhadap kesehatan kita. Demikian, terima kasih sebelumnya.